Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Aina. Di sini saya akan mempresentasikan materi evaluasi interaksi manusia dan komputer. Pendahuluan. Evaluasi adalah sebuah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang atau sekelompok user mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk untuk sebuah tugas tertentu dalam sebuah lingkungan tertentu. Seorang user berkeinginan untuk menggunakan sebuah sistem yang mudah dipelajari dan penggunaannya sedapat mungkin efektif, efisien, aman, dan memuaskan. Selain itu, sedapat mungkin menyenangkan, atraktif, menantang, dan lain-lain. Mengapa evaluasi dibutuhkan? Desainer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya dan mengikuti desain guideline menjamin bahwa karyanya pasti bagus. Evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner dan atau interview. Kapan evaluasi dilakukan? Evaluasi dapat dilakukan pada pertama, selama proses pembuatan produk tersebut supaya selalu sama dengan yang diminta atau dibutuhkan oleh user. Proses ini biasa disebut formative evaluation. Kedua, saat produk tersebut telah jadi yaitu melalui prototipe. Ketiga, saat produk tersebut telah dipasarkan. Jika ada kekurangan atau perubahan kebutuhan user, maka produk tersebut bisa dibuat versi yang terbaru atau upgrade, misal program-program Windows, Winamp, dan lain-lain. Evaluasi ini biasa disebut summative evaluation. Evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar, baik melalui perorangan atau sekelompok user. Paradigma evaluasi. Pertama, quick and dirty evaluation adalah umpan balik berupa keinginan dan yang disukai dari user atau konsultan yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Evaluasi ini dapat dilakukan pada semua tahap pembuatan produk dan penekanannya pada masukan yang cepat atau sesingkat mungkin daripada temuan yang didokumentasikan secara hati-hati. Usability testing. Evaluasi ini cukup dominan digunakan pada tahun 1980-an, melibatkan pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan tugasnya secara hati-hati. Dari proses inilah maka dibuatkan desain sistemnya. Field Studies. Berbeda dengan usability testing, evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli di mana user bekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak padanya. Evaluasi ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kesempatan sebuah teknologi baru, menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan desain, memfasilitasi pengenalan sebuah teknologi, evaluasi teknologi. Predictive evaluation didasarkan pada pengalaman seorang ahli dalam menghadapi user, dan biasanya hal ini dijadikan patokan untuk memprediksi masalah-masalah penggunaan sebuah produk. Teknik-teknik evaluasi. Observing user, asking user their opinion, asking experts their opinions, testing user performance, modeling user test performance to predict the efficiency of a user interface. Hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi. Teknik of observing user. Quick and dirty. Penting untuk melihat bagaimana user berperilaku dalam lingkungan aslinya. Asking user, diskusi dengan user dan user yang potensial dalam satu grup dan atau grup yang khusus. Asking expert, untuk mendapatkan kritik tentang kegunaan sebuah prototipe. User testing, modeling user test performance. Hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi lanjutan. Observing user, usability testing, melalui video dan catatan, dilakukan analisa untuk mengidentifikasi kesalahan, investigasi cara kerja software, atau menghitung kinerja waktu. Asking user, dengan menggunakan kuesioner kepuasan, maka dilakukan pengumpulan opini user.
Interview kadang digunakan untuk mendapatkan opini yang lebih detail. Asking expert. User testing dilakukan di laboratorium. Masih lanjutannya, observing user pada field studies dilakukan di lokasi manapun juga. Dalam studi etnografi, evaluator turut serta dalam lingkungan user. Asking user, evaluator dapat melakukan interview atau mendiskusikan apa yang dilihatnya kepada peserta. Masih lanjutan hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi. Pada predictive, observing user, asking expert, seorang menggunakan patokannya dalam pembuatan desain untuk memprediksi kemajuan sebuah tatap muka. User testing, modeling user test performance, model yang digunakan untuk memprediksi kemajuan sebuah tatap muka atau membandingkan kinerja waktu dengan versinya. Skala Likert merupakan suatu skala yang cukup banyak digunakan untuk melakukan evaluasi. Ukuran skala mulai dari 4 hingga 7. Ukuran 4, 1 sama dengan buruk, sangat buruk, 2 sama dengan buruk, 3 sama dengan bagus, 4 sama dengan sangat bagus, ukuran 5, 1 sama dengan sangat buruk, 2 sama dengan buruk, 3 sama dengan netral, 4 bagus, 5 sangat bagus. Ukuran 7, 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 agak buruk, 4 netral, 5 agak bagus, 6 bagus, 7 sangat bagus. Penelitian umumnya menggunakan 5 skala. Contoh evaluasi bayang. Bayangkan website audiens, kemudian berikan penilaiannya. Bisa dilihat pada tabel ini. Dari hasil tersebut, secara keseluruhan, pendapat para evaluator adalah netral karena nilainya 3,76. Kriteria yang paling bagus adalah informasi yang selalu up to date. Sedangkan yang harus mendapat perhatian lebih baik adalah kriteria perpaduan warna. Sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.